Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bulan puasa memiliki pertalian yang sangat istimewa dengan momentum diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana dimaklumi bersama, kitab suci Al-Quran merupakan sumber pandangan hidup orang beriman. Perlu diketahui bersama pula persoalan kemurnian atau autentisitas Al-Quran sebagai kitab suci. Barangkali hanya Al-Quran yang diakui, baik kalangan muslim maupun non-muslim, sebagai satu-satunya kitab suci di dunia yang memiliki tingkat autentisitas paling tinggi, yang memiliki tingkat kemurnian paling tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya orang yang mampu menghafal Al-Quran di luar kepala, baik di belahan bumi barat maupun timur. Mereka dinamakan para hafidhil Quran. Dengan demikian, kalau terjadi kekeliruan sedikit saja, misalnya walau hanya satu huruf umpamanya, maka akan dengan mudah diketahui. Di sisi lain, wujud kemurnian kitab suci Al-Quran merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi Al-Quran dari upaya pemalsuan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9, surat Al-Hijr ayat 9. Hal yang paling menjadikan Al-Quran tetap terjaga keasliannya barangkali karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran sendiri, bilisanin arabiyyim mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 195. Berkenaan dengan peristiwa turunnya Al-Quran, atau lebih populer dengan sebutan Nuzulul Quran, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sungguh sangat bersyukur karena termasuk bangsa yang menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran sebagai sebuah peristiwa nasional setiap tahun. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa acara tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin dan pejabat tinggi negara. Turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan dan dikaitkan dengan turunnya surah pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau melakukan khalwat di Gua Hira masih diperdebatkan oleh para ulama. Surah tersebut kemudian dinamakan surah Al-Alaq, berjumlah 5 ayat. Namun satu hal yang pasti, pada tanggal 17 Ramadan telah terjadi perang Badar. Perang tersebut merupakan perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah awal perkembangan agama Islam. Oleh karena itu, perang tersebut begitu berarti dan sangat menentukan. Tentunya menyangkut kelangsungan agama Islam di kemudian hari. Itulah sebabnya oleh Al-Quran dinamakan Al-Furqan, yang artinya yang membedakan antara dua kekuatan,
kekuatan batil dan kekuatan hak. Kata Al-Furqan sendiri sebenarnya juga merupakan nama lain Al-Quran, sesuai dengan fungsi dan misinya, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil. Namun demikian, ada baiknya di sini disinggung arti kata nuzulul Quran untuk memberikan pengertian yang memadai sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik lagi berkaitan dengan peristiwa atau kejadian tersebut. Dalam Al-Quran terdapat 3 kata yang menjelaskan hal diturunkannya Al-Quran. Ketiganya merupakan derivasi atau tasrif atau kata turunan dari akar kata yang sama, yakni nazala, yakni nazala. Ketiga kata tersebut adalah inzal dari akar kata anzala, kemudian nuzul dari kata nazala dari kata nazala, dan tanzil dari kata nazala. Jadi fi'il madinya nazala. Ketiga kata itu asalnya, itu akar katanya nazala. Ketiga tersebut adalah inzal. Ya. Inzal ini asalnya dari kata fi'il madi anzala. Kemudian nuzul dari akar kata nazala. Kemudian tanzil itu dari akar kata nazzala. Jadi nazzala yunazzilu tanzilan. Gitu. Al-Quran diturunkan pada malam-malam ganjil dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam-malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar atau malam kepastian. Proses turunnya Al-Quran disebut inzal, yakni diturunkannya Al-Quran ke dalam Lauhul Mahfuz dalam wujud sebagai prototipe kitab suci. Ya, proses yang serupa juga dialami oleh kitab-kitab suci lain sebelumnya. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang prosesnya disebut nuzul, membutuhkan waktu lebih kurang 23 tahun. Adapun surah-surah yang ada dalam Al-Quran selanjutnya diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok Makkiyah, jadi suratul Makkiyah, atau periode Makkah, atau surat yang diturunkan di periode Makkah. Kelompok ini, ya kelompok Makkiyah ini ditandai dengan ciri-ciri ayatnya yang pendek dan isinya memfokuskan pada penanaman nilai-nilai keimanan. Misalnya, Qul huwallahu ahad, itu pendek. Dan yang kedua adalah kelompok Madaniyah, yang artinya diturunkan pada periode Madinah, suratul Madaniyah. Madinah dalam bahasa Arab mengandung pengertian kota yang teratur, karena telah memiliki peradaban. Adapun surah-surah Madaniyah bercirikan menyoroti masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Itu karena setelah Nabi Muhammad SAW hijrah atau melakukan migrasi dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau bersama-sama kaum muslim mulai membangun sebuah tatanan sosial yang sama sekali baru, yang berbeda dengan tatanan yang ada di kota Makkah. Sementara itu, kata tanzil mengandung pengertian proses pembumian Al-Quran ke dalam realitas kehidupan kita. Di sini, fungsi dan peran Al-Quran adalah merespons, menjawab, dan memberikan berbagai solusi pemecahan masalah atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Contohnya,
Ada seorang yang bertanya kepada Kangjeng Nabi tentang bulan sabit, al-ahillah. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, yas'alunaka anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah kepada mereka, bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Silakan lihat surat Al-Baqarah ayat 189. Contoh lain, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang harta rampasan, Al-Anfal. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan perang. Juga ada yang bertanya tentang kisah seorang yang bernama Zulkarnain, dan masih banyak-banyak lagi. Al-Quran sebagai kitab suci samawi, di sisi lain juga harus dipahami sebagai simbol kontinuitas proses kenabian dan risalah ajaran tauhid. Itu karena Al-Quran datang dengan mengklaim bahwa dirinya sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, atau musaddiqum baina yadaih. Al-Quran juga berfungsi sebagai yang menjelaskan posisi kitab-kitab sebelumnya, mubayyinun. Serta yang paling penting dari kedudukannya dalam kaitan dengan kitab-kitab suci sebelumnya adalah sebagai yang mengoreksi, Furqan disebutnya. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan misi kedatangan atau turunnya Al-Quran adalah adanya indikasi telah terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan terhadap isi dan keaslian kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran sendiri menyatakan, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran. Maksudnya Allah menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Itu surat Ali Imran ayat 3. Itulah sebabnya kemudian ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3. Dari ayat tersebut sepertinya Al-Quran secara tersirat menegaskan bahwa ajaran agama Islam yang sudah dimulai sejak misi kenabian dan keturunan Nabi Adam alaihissalam sudah dinyatakan sempurna. Dalam bahasa Arab digunakan istilah akmaltu, yang artinya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sempurnakan dalam pengertian pewarisan dan pengembangan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran samawi sebelumnya. Al-Quran selain mengandung perintah dan larangan, juga memuat cerita-cerita. Cerita itu atau kisos, ya. Cerita-cerita itu dinyatakan dan diakui para ilmuwan sebagai ahsanul qasas, cerita-cerita terbaik. Ini karena cerita-cerita ini mengandung pesan-pesan moral yang sangat tinggi dan untuk diambil sebagai pegangan
pandangan dan tuntunan hidup. Dalam sejarah proses diturunkannya Al-Quran telah melibatkan malaikat Jibril. Kata Jibril itu berasal dari bahasa Ibrani, Jibrail, yang artinya utusan Tuhan. Jibrail, gitu ya. Itu artinya utusan Tuhan. Selain itu, Al-Quran juga diakui sebagai sebuah kompendium. Yang demikian juga itu juga dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Quran sebagai berikut. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Quran Surat An-Nur ayat 1. Ada sebuah pertanyaan, mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan? Kalau saja mau direnungkan yang demikian itu, ternyata erat kaitannya dengan asumsi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya orang beriman dianjurkan menjalankan ibadah puasa. Mereka sedang banyak-banyaknya melakukan tadabbur, melakukan ihtisab, melakukan zikir, melakukan perenungan, tafakur, dan sebagainya. Amalan-amalan itu sesungguhnya merupakan sebuah upaya pengkondisian untuk menangkap makna dan pesan Al-Quran. Dengan kata lain, untuk dapat menangkap makna dan pesan-pesan dalam Al-Quran sebagai sumber pandangan hidup, seseorang harus memiliki terlebih dahulu moral dasar yang berupa ikatan spiritual. Seperti kondisi ruhaniyah bulan Ramadan. Dan selanjutnya ia harus memiliki persiapan dan kesediaan pertama jasmaniyah, artinya mau membacanya. Kemudian dilanjutkan dengan kesediaan intelektual yang berupa kemauan memahami dan merenungkan. Setelah itu baru akan meningkat kepada kesediaan nafsiyah. Pada gilirannya Al-Quran dengan sendirinya akan memberikan efek pada diri pembacanya. Seperti ditegaskan sendiri oleh Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran dapat memberikan petunjuk, namun sekaligus juga dapat menyesatkan, yakni bagi mereka yang tidak mau merenungkan dan mengakui kebenaran Al-Quran. Dan demikian itu justru akan menimbulkan sikap dan semangat perlawanan terhadap Al-Quran sendiri. Ya seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Lihat bagian ayat dalam surat Al-Baqarah 26. Ini bagian dari ayat 26 dalam surat Al-Baqarah. Al-Quran yang dalam bahasa Arab berarti bacaan dengan keras, ya, recitation. Kalau dibaca terus-menerus, meski tidak dapat memahami artinya, dengan tingkat keindahan gaya bahasanya, ternyata terbukti dapat menimbulkan ketenangan ruhani bagi yang membaca atau mendengarkan. Khususnya apabila dibaca secara perlahan dan dihayati dalam hati, seperti dianjurkan sendiri oleh Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil, surat Muzammil ayat 4. Ya. Surat Muzammil ayat 4. Dalam sebuah hadis juga disabdakan agar orang beriman membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan seni qiraat, karena akan dapat
memberi efek tersendiri kepada pendengarnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hadis riwayat Hakim. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Berkaitan dengan kegiatan seni baca Al-Quran, sekali lagi perlu diingatkan di sini, meski Indonesia bukan negara Islam, ternyata bangsa Indonesia telah diakui dunia internasional sebagai bangsa yang paling baik dalam membaca Al-Quran setelah orang-orang Arab. Bahkan seperti kita ketahui dalam forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional atau MTQ Internasional, bangsa Indonesia telah mampu tampil dengan prestasi yang gemilang dan berhasil mengalahkan negara-negara lain, termasuk negara Arab sendiri. Sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, pengakuan dan prestasi itu harus disyukuri. Bersamaan dengan menjalankan ibadah puasa, kita dianjurkan agar sedapat mungkin mau memperbanyak membaca, mengkaji, dan merenungkan Al-Quran. Ide dasarnya adalah agar kita mendapat petunjuk dan hidayah dari Al-Quran, sehingga hati kita pun menjadi sejuk dan damai atau sakinah dalam menjalankan kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.